Presiden. Sebagai informasi tambahan, Anies Baswedan baru saja dideklarasikan Partai Golkar sebagai Capres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Terang-terangan mendukung Anies Baswedan menjadi Capres 2024. Telah banyak yang dicapai oleh kinerja di bawah pimpinan beliau, berhasil menorehkan berbagai prestasi, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan di berbagai bidang keberhasilan itu dirasakan bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, namun diakui oleh dunia internasional. Koalisi Indonesia Bersatu berkomitmen untuk melanjutkan capaian keberhasilan tersebut. Bawah ya, menginginkan Pak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 agar Indonesia tersenyum. Apa yang mendasari teman-teman dari Akrab ini Bang untuk mendorong Pak Anies nih Bang? Ya, kita melihat banyak keberhasilan Pak Anies dalam memimpin DKI Jakarta dan merealisasikan janji-janji terhadap masyarakat DKI. Politisi senior pun menyebut peluang Anies untuk menang pemilu sangat besar. Ia pun turut membanggakan Anies sebagai sosok yang pintar dan punya jiwa kepemimpinan. Bahkan ia juga menyebut Jakarta dipimpin oleh orang yang tepat dan lebih tepat lagi bila nanti Anies terpilih sebagai presiden. Sebagai informasi tambahan, Anies Baswedan baru saja dideklarasikan Partai Golkar sebagai Capres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kita pengen Pak Anies Baswedan dikenal dulu sebagai pemimpin yang amanah, yang baik gitu loh. Citranya harus baik dulu kan. Dan tugas kita di sini ya untuk mengcover berita-berita miring soal Pak Anies seperti itu. Teman-teman Beliau ini kan akademis dan beliau adalah cucu dari pejuang bangsa Indonesia juga, gitu kan. Kemudian dari santunnya beliau, dari cara beliau bicara, gitu kan, lebih merakyat dan lebih santun. merespon pencapresan salah satu kader HMI, Mas Anies. Kita ingin memberikan dukungan secara moral terhadap Mas Anies. Merasa mendapatkan kehormatan, diberikan dukungan dari individu-individu yang kredibel, yang memikirkan Indonesia dengan serius. Karena itu kami menyambut baik dan merasa sangat terhormat. Dan tadi motonya kan bagus, memajukan kota dan membahagiakan rakyat, membahagiakan warga. Jadi yang dipikirkan hanya cuma untuk warga. Setiap kebijakan harus diukur dengan kepentingan itu, bukan dengan kepentingan yang lain. Itulah yang membuat kami melakukan dukungan kepada Anies Baswedan. Sejumlah kader Partai Golkar mendeklarasikan pembentukan kelompok relawan Go Anies untuk mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Ia pun menjelaskan alasannya membentuk Go Anies karena berkaca dari hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan bahwa banyak pemilih Golkar maupun partai politik lainnya yang mendukung Anies. Pemilih-pemilih partai itu condong memilih Anies dalam konteks memilih presiden yang kami coba mewadahilah aspirasi itu. Toh dalam konteks memilih itu kan hak konstitusional setiap orang warga negara, demikian kata dia. Sirajuddin menambahkan ia juga menilai Anies memiliki rekam jejak yang baik selama memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir. Kita anggap bahwa yang dilakukan di Jakarta ini sudah sungguh luar biasa. Ekskalasinya harus ditingkatkan bahwa beliau sudah pas untuk memimpin Indonesia 2024. Itulah yang menatar belakangi kami melahirkan Go Anies, demikian ujar Sirajuddin. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, bakal ada salah satu partai politik, Parpol, yang menjajaki koalisi besar akan merapat dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Namun, ia tidak menyampaikan secara detail kapan momentum itu bakal terlaksana. Menurutnya, KPP bakal memberikan kejutan secepatnya. Sugeng mengatakan, pasca PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Capres sejumlah parpol membangun komunikasi dengan KPP. Seluruh partai politik, tak terkecuali KIP, Koalisi Indonesia Bersatu, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, komunikasi juga dengan Koalisi Perubahan, kata Sugeng. Ia lantas mengungkapkan,
KPP siap menerima parpol yang gagal atau tidak puas dalam proses penjajakan koalisi besar. Kita siap menerima karena kita koalisi inklusif, tidak eksklusif. Kita menerima dengan tangan terbuka siapapun yang mau bergabung dengan koalisi perubahan yang sudah solid dengan presidensial threshold 28,3%, ujarnya. Belakangan, gangguan soliditas nampaknya terjadi di internal KIP akibat keputusan KPP kemudian. KIP akan melakukan konsolidasi terkait hal tersebut. Penjajakan dukungan kepada kandidat capres terus berlangsung menjelang pemilu 2024. Mengenai perkembangan yang ada, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan, Laskar Aman, Jawa Tengah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi berlangsung di Aula D Garden Hall dan Resto Banyumas, Jawa Tengah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Laskar Aman Jawa Tengah Slamet Sudarso mengatakan deklarasi itu bentuk komitmen perjuangan dan dukungan nyata sukarelawan. Slamet menyebut Laskar Aman memilih mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik. Anies Baswedan merupakan tokoh intelektual, dia mempunyai visi besar dan gagasan yang meyakinkan untuk kemajuan dan perubahan Indonesia. Untuk itu, dukungan Laskar Aman Jawa Tengah dan seluruh simpul sukarelawan Anies Baswedan merupakan keputusan yang tepat, kata Slamet. Mantan kader PDI Perjuangan itu mengatakan dukungan politik ini berdasar penilaian rasional dan objektif. Pasalnya, imbuh dia, hanya Anies Baswedan yang bisa diyakini membawa keadilan, kesejahteraan untuk kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia. Slamet mengatakan Anies Baswedan berhasil memimpin DKI Jakarta. Menurut dia, Anies Baswedan telah memimpin dengan hati dan memberikan pelayanan yang baik kepada semua warga tanpa membeda-bedakan. Ini yang kami yakini, sosok Pak Anies Baswedan adalah orang yang bisa memimpin bangsa Indonesia. Apalagi kami telah mendapat banyak pencerahan dari Laskar Aman Pusat, ucap Slamet. Slamet mengatakan pihaknya siap bekerja memenangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah. Semua upaya akan kami lakukan. Sebelum deklarasi kami juga sudah bekerja sosialisasi Anies Baswedan sampai ke akar rumput. Karena itu, nama Pak Anies Baswedan terus mendapat respons positif di kalangan masyarakat Jawa Tengah, tuturnya. Sementara itu, Ketua Umum Laskar Aman Ervanustu mengatakan deklarasi ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen mereka mendukung dan memenangkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dukungan dari Jawa Tengah, Imam Ervan, menjadi bukti bahwa Anies Baswedan bisa diterima dan didukung oleh berbagai kalangan masyarakat, tanpa kecuali di Jawa Tengah yang dianggap bukan menjadi basis dukungan Anies Baswedan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, bakal ada salah satu partai politik. Sejumlah kader Partai Golkar mendeklarasikan pembentukan kelompok relawan Go Anies untuk